Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Rena Laila di Travel Update edisi Minggu 7 Maret 2021. Kali ini saya mau ajak Tribuners untuk mencari jajan tradisional sambil bernostalgia di Pasar Ciplukan. Pasar yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah ini bisa menjadi pilihan wisata kuliner kalian. Daripada penasaran apa aja sih yang ditawarkan di sana, kita sudah tersambung dengan wartawan Tribun Solo Irfan. Halo Irfan, selamat malam. Irfan? Selamat malam. Ya, Irfan, di mana sih tepatnya letak Pasar Ciplukan ini? Oke, terima kasih Rena. Nah, kita di Kabupaten Karanganyar ada sebuah pasar yang unik namanya Pasar Ciplukan. Nah, Pasar Ciplukan ini tepatnya berada di Dukuh Melilir, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, berada di Kabupaten Karanganyar. Apabila kita berangkat dari Solo, itu jaraknya sekitar 20 hingga 25 km, mungkin membutuhkan waktu 45 menit apabila kita berangkat dari pusat kota Solo. Demikian, Rena. Ya, lalu apa asal-usul makna dari nama Pasar Ciplukan ini? Oke, nah ciplukan ya, bagi anak-anak yang hidup di desa ini pasti kita ingat ya, ada namanya buah ciplukan ya, buah kecil-kecil yang ada di pematang sawah, biasanya tumbuh di antara sela-sela tanaman. Nah, tapi kalau misalkan generasi saat ini itu jarang yang tahu yang namanya buah ciplukan. Akhirnya oleh para penduduk setempat dikembangkan lagi, oh apa sih yang bisa mengingatkan kita akan nostalgia zaman dulu, itu namanya buah ciplukan. Nah, buah ciplukan ini akhirnya nama pasar tersebut mengambil dari nama buah ciplukan karena anak-anak zaman dulu kalau misalkan dia lapar, dia nggak jajan ke toko, tapi ke sawah atau ke pematang ladang-ladang mencari yang namanya buah ciplukan. Akhirnya pasar ciplukan tercetus untuk mengenang, oh iya, dulu waktu kita kecil atau dulu di era 90-an atau 2000-an awal, kalau misalkan buah ciplukan itu identik dengan jajanan atau makanan zaman dahulu. Demikian, Rena. Apa hal unik yang bisa didapat saat bertransaksi di Pasar Ciplukan ini? Oke, nah hal unik yang bisa kita dapatkan apa sih dari pasar Cipulukan ini? Nah, di pasar Cipulukan ini kita mendapatkan namanya jajanan khas tradisional atau jajanan pasar kalau misalkan kita sebut ya. Di sana ada apem, ada cenil, ada tiwul, ada berbagai macam makanan yang itu semua tradisional, dan yang paling penting itu produk olahan dari warga setempat. Jadi kalau misalkan kita makan di situ itu semuanya olahan khas warga setempat. Jadi kalau Anda membeli, Anda membantu warga setempat. Nah, kalau misalkan membeli itu nanti ada kita jelaskan selanjutnya. Itu ada trik-trik khususnya yang Anda tidak yang saya jamin Anda tidak akan menemukan di supermarket atau di toko-toko lainnya, sehingga hanya bisa dilakukan di Pasar Cipulukan saja. Begitu, Rena. Ya, salah satu hal unik yang ada di Pasar Ciplukan adalah transaksi menggunakan koin kayu. Itu bagaimana caranya, Irfan? Oke, demikian Rena. Nah, ini saya mau menunjukkan Rena. Ada namanya koin kayu. Koin kayu yang namanya koin terbuat dari kayu. Ini nilainya senilai Rp2.000. Nah, kalau misalkan kita lihat ini angka huruf Hana Coroko atau huruf aksara Jawa yang berarti 2. Maksudnya 2 apa? Satu koin ini harganya Rp2.000. Nah, nanti setiap pembeli itu bisa menukarkan uang Rp2.000-nya dengan satu keping koin yang terbuat dari kayu. Sehingga kalau misalkan ingin membeli, menukarkan dulu uang 2.000, baru nanti akan diserahkan kepada pembeli. Mohon maaf, dari pembeli ke penjual, sehingga transaksi yang dilakukan di sana itu semuanya menggunakan koin dari kayu. Jadi kalau misalkan apa sih fungsinya, kenapa menggunakan koin dari kayu? Supaya itu yang pertama menjadi ciri khas dari pasar Cipulukan itu sendiri. Yang kedua, supaya kalau perputaran uang itu semuanya terpusat di pasar Cipulukan, sehingga tidak ada barang-barang dari luar warga desa tersebut. Demikian, Rena. Ya, untuk harga jajanan pasar di Pasar Ciplukan ini, kira-kira berapa harganya? Berapa keping untuk satu jajanan, Irfan? Oke, nah kalau misalkan kita jajan di sana, itu harganya sangat murah meriah sekali. Satu keping koin itu bisa kita beli satu jajanan. Contoh, tadi saya belanja tuh yang namanya cenil. Cenil itu harganya cuma 2.000 dan itu sudah kenyang. Karena kenapa? Karena terbuat dari tepung ketela. Lalu ada yang lain, ada sate keong. Sate keong harganya berapa? Satu tusuk harganya cuma 2.000 atau satu keping koin.
Nah, itu kalau misalkan kita membawa uang 10.000 itu sudah dijamin kenyang dan bisa dapat minum. Ya, kalau misalkan ingin coba, silakan coba. Itu bukanya setiap hari Minggu saja, tidak di hari lainnya. Oke, untuk jam operasionalnya sendiri di hari Minggu jam berapa hingga jam berapa bukanya? Nah, operasionalnya itu dari jam 7 pagi sampai habis. Ini karena ini ya, apa namanya, karena khas desa, yaitu yang cepat, itu sangat ramai. Jadi tadi ketika itu saya datang jam 9 itu rata-rata toko-toko atau lapak-lapak dari pasar Ciplukan itu sendiri sudah pada habis. Yang datang itu bukan cuma hanya warga sekitar situ saja, tapi warga dari berbagai daerah sekitar Solo Raya yang menggunakan mobil, sehingga datang ke situ membawa rombongan, dan tentu hanya dalam hitungan jam itu sudah habis. Selain jajanan, apakah ada jualan lain yang dijual di pasar Ciplukan? Oke. Nah, yang dijual di pasar Ciplukan itu semuanya olahan tangan eh, warga desa Gentungan. Nah, selain jajanan, ada juga mainan. Mainannya bukan mainan plastik atau mainan kaleng, tapi mainan terbuat dari kayu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat ya, sebelum gadget itu merambah di dunia kita, kita dulu mainnya dari truk-truk yang didorong atau kipas-kipas yang dijual di pasar-pasar. Nah, itu semua dilestarikan di pasar Ciplukan, dan membelinya juga sama. Itu membelinya menggunakan koin kayu yang ditukarkan waktu mau masuk ke pasar Ciplukan. Begitu, Rena. Ya, untuk Tribuners yang ingin berkunjung di sana, apakah ada protokol kesehatan khusus yang diterapkan? Oke. Nah, untuk protokol kesehatan tentu tentu semuanya dijaga. Pertama, di sana areanya terbuka. Nah, jadi otomatis sirkulasi udara di sana cukup terjaga dan di bawah pepohonan. Sehingga pertama, sirkulasi udara terjaga dan udara di sana sudah dijamin sejuk. Lalu yang kedua, di sana juga sudah disediakan seperti pengecek suhu, lalu ada cuci tangan, itu semua standar protokol semua sudah dijaga. Lalu yang ketiga, sudah diperiksa oleh Disparpora atau Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar bahwasannya wisata ini layak dan memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, terima kasih Irfan untuk laporannya. Sama-sama. Nah, Tribuners, bagaimana tertarik untuk mengunjunginya? Tapi jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ya. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Rena Laila pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.